Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini ketemu lagi dengan saya Tia di podcastnya Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Hari ini saya ditemani oleh Dokter Adia. Halo dokter. Dokter Adia adalah salah satu dokter umum di Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Yang biasanya kita bertemu di mana sih? Di IGD. Ya. Betul. Kalau gawat darurat, di mana ketemunya Dokter Adia? Ini orangnya. Oke, Dokter Adia. Sapa dulu Sobat Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Selamat pagi Sobat Surabaya Medical Service. Halo, saya Dokter Adia, salah satu dokter umum di Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih dok? Saya mau enaknya apa ini temanya? Tentang penyakit nomor 2 setelah asam lambung yang datang ke IGD Ibu, yaitu tentang demam berdarah. Oke, hari ini temanya adalah kita membahas terkait penyakit demam berdarah. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, mungkin dari orang luar di sana sudah paham ya demam berdarah itu apa, dan salah satu akibat dari kematian juga ada yang demam berdarah. Betul, kurangnya kita pengetahuan, kurangnya kita bagaimana untuk cara penanganannya. Terus saya mau tanya apa namanya yang pertama dokter, untuk penyakit demam berdarah sendiri apa sih dok pengertiannya? Jadi demam berdarah itu adalah salah satu demam yang disebabkan oleh virus ya. Jadi virus bukan karena nyamuk. Kenapa sering dibilang karena nyamuk? Karena virusnya ini dibawa sama nyamuk. Jadi virusnya masuk di dalam nyamuk, nyamuknya menggigit kita sehingga kita terinfeksi demam berdarah. Oh, berarti dari gigitan nyamuk. Betul, dari gigitan nyamuk. Terus gejalanya apa sih dok penyakit demam berdarah itu sendiri? Yang orang awam itu bisa, oh ini sepertinya demam berdarah. Mengenali iya, gitu mengenali secara apa namanya tidak kasat mata. Yang pertama biasanya yang paling dinotis pertama kali adalah demamnya. Jadi demamnya ini kalau misalnya khasnya virus termasuk dengan COVID dan teman-teman yang lainnya itu demamnya langsung tinggi. Jadi orangnya terasanya menggigil kayak gitu. Oke, dengan suhu berapa? Suhunya bisa sampai 37, 38 bahkan sampai ada yang 39, 40. Oh, berarti gitu. di atas 37 ya. Betul, cenderung tinggi biasanya demamnya. Pola demamnya juga seperti yang kita tahu, polanya demamnya pelana kuda. Jadi dia sempat tinggi lalu dia turun lalu dia tinggi lagi. Berarti kalau ada sempat dia itu panas habis itu turun itu sebenarnya belum ya? Belum fasenya. Belum sembuh malah. Oh, belum sembuh. Berarti dia bisa otomatis naik. Betul. Terus apa lagi dokter? Itu yang khasnya. Yang kedua adalah biasanya kerasa pegel-begel di badan. Nyeri Jadi sendi. badan itu betul nyeri sendi, capek-capek semua, linu-linu semua. Itu sih yang biasanya paling sering dirasakan ketika mengalami demam berdarah. Oke, ada hal yang lain dokter terkait gejalanya atau 3 poin itu saja? Biasanya paling sering sih itu yang bikin gak enak di badan, demam, kadang juga disertai mual, muntah kayak gitu. Terus ada juga yang khasnya lagi adalah nyeri di belakang bola mata. Jadi nyeri-nyeri sama ruam, bintik-bintik merah. Oh, bintik-bintik merah. Betul, di siku sini. Untuk terindikasi kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit ya. Itu kita harus memonitoring demamnya itu berapa hari dokter? Biasanya 2-3 hari. Tidak turun-turun? Betul, tidak turun dengan walaupun misalnya sudah minum obat paracetamol, paracetamol ternyata kok tidak turun, atau misalnya minum turun sebentar naik lagi, silakan datang ke rumah sakit. Oke, segera lakukan pengecekan kesehatan. Betul. Oke. Terus apa sih dokter tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk mencegah yang namanya penyakit demam berdarah ini ya? Karena mungkin di kota Surabaya juga ini mungkin untuk tingkat orang untuk kejadian bisa untuk penyakit demam berdarah ini juga tinggi ya. Apa tindakan preventifnya dokter? Jadi kalau misalnya demam berdarah ini kan tadi seperti yang saya jelaskan tadi dia disebabkan oleh virus nih. Virus ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri sebenarnya asalkan imun tubuh kita bagus. Namun karena kondisi Surabaya, cuacanya, terus juga penularan penyakitnya yang melalui nyamuk tadi, itu kita bisa booster dengan menggunakan kita namanya vaksin demam berdarah. Vaksin demam berdarah. Begitu, apakah di Rumah Sakit Surabaya Medical Service ini juga tersedia ada vaksin demam berdarah dokter? Ada. Oke, ada. Bisa diinformasikan sobat Rumah Sakit Surabaya Medical Service, kalau di Rumah Sakit Surabaya Medical Service juga ada vaksin demam berdarah. Seharga berapa dokter? Seharga 565.000. 565.000. Terjangkau ya dok ya. Itu include apa dokter? Kita sudah ada yang namanya administrasi plus untuk edukasi dari dokter, konsultasi ke dokter secara gratis. Tepuk tangan.
Oke, untuk ketentuan sendiri, kalau kita mau melakukan vaksin apa? Iya. Jadi untuk kriteria usianya dulu nih mungkin ya, usianya bisa usia 6 tahun anak-anak sampai dengan usia 45 tahun. Jadi dewasa pun juga perlu untuk divaksin DBD. Misalnya, oh dok saya sudah pernah kena DB kok, selanjutnya mungkin besok-besok saya lebih kuat. Oh belum tentu. Oh karena sudah ada riwayat. Karena ternyata virusnya demam berdarah ini ada banyak Bu, ada 4 jenis. Oh ada 4 jenis. Kalau misalnya kita baru terinfeksi satu, bukan berarti kita tidak terinfeksi yang tiganya. Oke. Dan disinilah fungsi atau peran dari vaksin demam berdarah itu untuk tadi. kekebalan atau mencegah virus untuk tersebut. Biar kita nggak kena sama yang lain-lain. Iya benar. Jadi ya gitu. untuk fungsinya juga sangat-sangat banyak ya vaksin ini. Apakah vaksin di Rumah Sakit Surabaya Medical Service itu juga bisa untuk masyarakat Surabaya dokter bisa diinformasikan ya. Terutama untuk masyarakat Surabaya bisa datang ke Rumah Sakit Surabaya Medical Service. 24 jam dokter? 24 jam. 24 jam. Kita memberikan layanan vaksin DBD. Ini sudah termasuk dalam 2 dosis ya Ibu. Jadi bukan 1 dosis, ini sudah termasuk 2 dosis yang akan diberikan dalam interval 3 bulan. Sudah termasuk administrasi dan juga konsultasi dengan dokternya free. Oke, siap. Itu aja ya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak ya informasinya. Singkat saja. Demam berdarah itu apa? Gejalanya bagaimana, tindakan preventifnya apa? Ternyata di Rumah Sakit Surabaya Medical Service ini ada vaksin demam berdarah. Harganya sangat terjangkau, bisa dilakukan 24 jam. Monggo silahkan ya, nanti bisa konsultasi gratis dengan dokternya. Ada dokter Adia juga. Oke, terima kasih untuk sobat Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Selamat sore.